Halo, selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar lagi tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi di pertemuan ini kita hanya belajar tentang ciri-ciri pada tumbuhan. Ya, oke. Nah, berikutnya anak-anak diminta untuk menonton video berikut sehingga anak-anak bisa tahu apa sih ciri-ciri yang pertama yang ada pada tumbuhan. Dengarkan video ini ya. Oke, nah anak-anak, di video yang ini dijelaskan bagaimana tumbuhan itu bisa bergerak ya. Tadi diberikan contoh bunga ini ya, bunga ini dia kuncup awalnya, tapi dia akan bergerak perlahan-lahan sehingga dia akan menjadi mekar. Begitu pula dengan putri malu ya. Putri malu itu kalau disentuh dia akan menguncup. Nah, jadi gerak yang terdapat pada tumbuhan itu berbeda dengan gerak yang terdapat pada manusia ataupun juga hewan. Kalau gerak hewan dan manusia bisa berpindah tempat, tumbuhan itu geraknya tidak berpindah tempat atau disebut juga dengan gerak pasif. Gerak pasif itu artinya gerak yang tidak berpindah tempat. Ya. Oke, nah selanjutnya. Apakah anak-anak pernah melihat bunga matahari? Iya, ini dia bunga matahari ya. Nah, bunga matahari ini dapat bergerak sesuai dengan posisi matahari. Ya, jadi bunga matahari bergerak mengikuti posisi matahari. Nah, posisi matahari di pagi hari itu di sebelah timur ya, karena matahari terbit di sebelah timur. Jadi bunga matahari ini pun dia akan bergerak ke arah timur. Ya. Nah, jika di siang hari matahari itu akan berada di atas, persis di atas kepalanya manusia ya, maka bunga matahari pun dia akan bergerak ke atas mengikuti posisi matahari. Nah, jika sore hari matahari itu akan terbenam dan terbenamnya itu di sebelah barat. Nah, bunga matahari pun akan bergerak ke arah barat. Ya. Nah, inilah cara bunga matahari bergerak. Bunga matahari bergerak mengikuti posisi matahari. Posisi matahari di sebelah timur, bunga matahari akan bergerak ke arah timur. Posisi matahari di atas kepala manusia, bunga matahari akan bergerak ke atas, menghadap ke atas. Nah, kalau mataharinya terbenam di sebelah barat, berada di sebelah barat, bunga matahari akan bergerak ke arah barat. Ya, bisa diingat ya anak-anak ya. Oke, dan ini tadi ya bunga putri malu ya. Nah, dia seperti ini. Ya, awalnya dia seperti ini, tetapi ketika dia disentuh, dia akan menguncup. Jadi putri malu ini peka terhadap rangsangan dari luar. Putri malu dapat bergerak jika mendapat sentuhan dari luar. Oke. Nah, sekarang
Apakah tumbuhan bisa bernapas? Iya, tumbuhan itu bernapas dengan batang, ya, dengan batang, dan juga bernapas dengan mulut daun. Ya, jadi pernapasan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu dengan mulut daun yang disebut juga stomata dan juga batangnya yang disebut lenticel. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang anak-anak pernah menyiram tumbuhan kan? Atau menyiram bunga atau menyiram tanaman apa saja. Atau pernah melihat orang tua atau siapapun yang memberikan pupuk kepada tanaman. Pernahkah? Pernah melihat? Iya. Nah, ketika kita menyiram atau memberi tumbuhan itu air atau memberi dia pupuk, itu artinya kita sudah membantu tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Ya, jadi makanan tumbuhan itu ada air, pupuk, dan zat hara. Zat hara ini terletak di bawah tanah. Ya, terletak di bawah tanah dan kita tidak dapat melihatnya. Tetapi di bawah tanah itu ada zat hara, dan zat hara ini adalah salah satu makanan tumbuhan. Jadi makanan tumbuhan itu ada air, pupuk, dan zat hara. Nah, selanjutnya, apakah tumbuhan itu mengalami proses pertumbuhan? Ya, tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Coba anak-anak lihat video ini ya. Sabar, masih loading ya. Oke, nah itu adalah pertumbuhan pada tumbuhan ya, proses pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi awalnya tadi adalah biji, ya. Biji ditanam akan muncul kecambah, ya seperti ini ya, akan muncul kecambah. Lalu kecambah ini akan tumbuh lagi akar-akarnya, tumbuh satu daun, tumbuh lagi daunnya lebih besar dan daunnya lebih banyak. Dan pada akhirnya akan menjadi sebuah tumbuhan. Nah, jadi proses pertumbuhan tumbuhan itu dari biji, tumbuh menjadi kecambah, tumbuh akar, tumbuh daun, dan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Bisa diingat ya? Nah, kira-kira tanaman apa saja sih yang dapat tumbuh dengan biji atau yang dapat berkembang biak dengan biji? Iya. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji itu ada tanaman cabai, jagung, kacang, mangga, sayur bayam, terong, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh tanaman atau tumbuhan yang ketika kita tanam bijinya, dia akan tumbuh menjadi tanaman, akan menjadi tumbuhan baru. Ya, oke. Nah, selain berkembang biak dengan biji, tumbuhan itu pun juga bisa tumbuh atau bisa berkembang biak dengan menggunakan tunas.
Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah bambu ya. Ini adalah bambu dan ini adalah pohon pisang. Jadi, biasanya di tumbuhan bambu itu akan muncul anak-anak bambu yang disebut dengan tunas. Nah, ini anakan pisang yang disebut juga dengan tunas pisang. Nah, nanti tunas ini akan tumbuh menjadi besar dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pohon pisang. Begitu pula dengan bambu. Dari tunas ini dia akan tumbuh menjadi bambu yang besar ya, menjadi tumbuhan bambu. Ini namanya tunas. Ya, biasanya tunas bambu ini, tunas pisang, kalau masih muda, masih kecil, itu biasanya diambil untuk dijadikan sayur. Ya, tapi kalau misalnya tidak diambil oleh manusia, dia akan tumbuh menjadi lebih besar, dan akan menjadi tumbuhan bambu atau pohon pisang. Bisa diingat ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak mengambil buku tulis, anak-anak menjawab pertanyaan ini ya di buku tulisnya. Oke, nomor 1. Bagaimanakah gerak tumbuhan pada bunga matahari? Nomor 2. Apa sajakah makanan pada tumbuhan? Nomor 3. Apa alat pernapasan pada tumbuhan? Keempat, bagaimanakah proses pertumbuhan tumbuhan dengan biji? Kelima, bagaimanakah perkembangbiakan tumbuhan pisang dan bambu? Nah, anak-anak bisa menonton lagi video-video yang tadi supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Dan latihan yang kedua, anak-anak simak dulu videonya ya. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada gelas aqua, ada kapas di dalamnya dan juga biji kacang ya, biji kacang hijau. Nah, semuanya ditaruh di dalam gelas aqua baru ditambahkan airnya. Nah, seperti itu. Lalu diamkan semalaman ya. Nanti hari yang kedua anak-anak mengamati perubahannya ya. Kemudian tuliskan perubahan itu di kolom, di tabel ya. Nanti Bu Guru kasih contoh tabelnya. Hari yang kedua sudah mulai tumbuh akar. Hari yang ketiga akarnya sudah mulai banyak ya. Nah, ini dia. Akarnya udah semakin banyak. Hari yang keempat. Nah, itu ada yang tumbuh daunnya ya, tapi daunnya masih kecil. Nah, ini dia. Daunnya sudah muncul tapi masih kecil. Hari yang kelima. Nah, udah makin tinggi.
Hari yang ke-6. Nah, daunnya sudah makin sempurna ya tumbuhnya ya. Tapi Bu Guru minta kalian untuk mengamatinya sampai di hari yang ke-7 ya. Sampai di hari yang ke-7. Nah, setelah anak-anak mengamati video yang tadi, yang perlu anak-anak siapkan itu adalah kacang hijau atau kacang merah, kemudian gelas aqua, kapas, dan air. Ya, caranya seperti tadi ya yang ada di video, masukkan kapas dan kacang ke dalam gelas aqua, lalu tambahkan air, diamkan semalaman. Nanti besoknya itu di hari yang kedua baru mengamati proses perubahannya. Ya, Bu Guru minta kalian mengamati proses perubahannya sampai hari yang ke-7. Lalu segala perubahannya ditulis di tabel ya. Ini contoh tabelnya ya. Nah, ini dia contoh tabelnya. Jadi anak-anak boleh menulis tabel ini, membuat tabel di buku tulis. Di kolom pertama ditulis hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Lalu perubahan yang terjadi. Misalnya hari ke-1, perubahan yang terjadi. Contoh, belum ada perubahan. Hari yang kedua, perubahan yang terjadi misalnya sudah mulai muncul akar, ditulis di sini. Sudah mulai muncul akar. Hari yang ketiga, keempat, dan seterusnya seperti itu. Ya, nanti hari ke-7 baru kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat mencoba, selamat mengamati proses pertumbuhan pada tumbuhan. Dan terima kasih.